Jangan kita ikut-ikutan. Kalau dulu musyawarah, sekarang demonstrasi, jangan. Tidak semua yang kita tonton di televisi itu kita lakukan di sini. Dende. Muntuah berdua kebiasaan si bagus, jaga iya. Kalau ada masalah dulu kita diajarkan untuk bermusyawarah, duduk bersama. Yang tua, yang muda, pemimpin-pemimpin, kepala desa, kepala dusun, ustadz, tuan guru duduk bersama dengan hati yang tenang, dengan semangat yang baik menyelesaikan masalah, selesai semuanya. Alhamdulillah. Kalau kita merasa bapak-bapak dan ibu bahwa kalau kita punya handphone maka kita akan lalai beribadah. Kalau kita yakin bahwa dengan handphone akan terlalu banyak waktu kita tersia-siakan, jangan pakai handphone. Tapi kalau kita yakin bahwa dengan handphone itu ada nilai-nilai kebaikan yang dapat kita peroleh. Bisa kita menyimak pengajian, bisa kita mendengar berita-berita yang baik, bisa kita mendapat informasi yang bermanfaat, silahkan. Tanpa berlebih-lebihan. Jadi kalau di dalam agama itu Bapak Ibu, untuk urusan-urusan yang sifatnya perubahan, itu diserahkan kepada kita untuk menilai masing-masing. Jadi ndekna setiap misalnya batur, mohon maaf Bapak Ibu misalnya batur beli TV, terus harus temilu beli TV endah. Ndek. Mungkin untuk orang itu bermanfaat. Tapi untuk kita, mari kita tanya diri kita. Oh memang dia bermanfaat, silahkan. Tapi kalau tidak bermanfaat, jangan. Demikian pula alat komunikasi. Demikian pula hal-hal yang lain. Apapun yang terkait dengan fasilitas kehidupan, mari kita lihat kebutuhan kita. Kalau memang kita perlukan dan kita butuhkan untuk kemajuan dunia akhirat kita, maka silahkan. Itu yang pertama, yang pesan bapak-bapak ibu bahwa terhadap perubahan itu, mari kita lihat kebutuhan kita. Bukan kita lihat kebutuhan orang. Bisa jadi orang butuh, tapi kita tidak butuh, nggak usah. Dendek. Nyusah-nyusahang diri ta. Ya. Misalnya batur beli motor, aku harus beli motor endah. Ndek. Ketoan juru diri ita butuh hatun ndek. Kalau memang butuh dan memang ada alatnya, ada dananya, silahkan. Kalau kita butuh tapi tidak punya kemampuan, jangan dipaksakan. Itu kata Islam. Almar'u wa'izu nafsihi. Manik Nabi, manusia si jari penasehat diri. Nah. Jadi dakan luwe tuan guru nyampe yang pengajian lagu atenta tetap ndek terbuka atenta di narak kenana buka telinga anta lagu atenta tertutup terkunci, datang tuan guru, datang ustad nasehatin tama kanan sugul kiri, tama kiri sugul kanan. Kenapa? Aten terkunci. Karena itu kata Manik Nabi, almar'u wa'izu nafsihi. Manusia sinusi jadi penasehat diri. Nah, adapun ustadz tuan guru sekedar jari wasilah doang. Jari wasilah doang, jari perantara. Tetapi yang menentukan baik buruknya kita adalah keinginan kita sendiri. Begitu kan Bapak Ibu sama misalnya tadi tiang sampai yang Bapak Ibu nih tepina mahat tahfiz untuk kemanfaatan semua. Nosit yang sampai yang. Tetapi bapak-bapak dan ibu akan membantu atau tidak itu bergantung oleh atenda selapu. Atenda masing-masing. Jadi tidak setiap pengetahuan itu membawa kepada pengamalan, kata ulama. Luwe dengan 1000 ilmuna lagu arak sekek doang sita amalang. Kenapa? Karena walaupun dia punya 1000 ilmu, tapi tidak masuk ke dalam hatinya.
tidak menjadi kesadarannya. Nah, karena itu sekali lagi tiang ajak bapak-bapak ibu semua terhadap perubahan-perubahan ini, kembalikanlah kepada diri kita masing-masing, dalam arti kita lihat kebutuhan dan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Jangan sampai katakanlah menyusahkan diri sendiri. Jangan. Jadi silahkan perubahan terjadi seperti apa, tapi jangan serta-merta kita meniru orang. Lihat apa yang merupakan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan kita. Nosik pertama. Yang kedua dan terakhir, terhadap perubahan dunia yang luar biasa ini, tiang mengajak bapak-bapak ibu Sida Selapuk untuk ingat bahwa di dunia ini, dalam kehidupan tiang Sida Selapuk, ada hal-hal yang boleh berubah, tapi ada juga hal-hal yang tidak boleh berubah. Balenta kanggona berubah sesuai kebutuhan kita. Muna sedia gentengna, beliang genteng malik. Muna bocor, muna belak, jendela. Muna belak jendela, beliang ya kaca. Kalau kunci pintunya rusak, kita belikan kunci yang baru. Seperti itu. Rumah, kendaraan, pakaian. Kalau pakaian kita sudah bolong-bolong, tidak usah kita paksakan diri untuk pakai. Kalau punya uang, kita beli yang baru. Ada dalam kehidupan kita sesuatu yang memang harus berubah. Boleh berubah, bisa berubah. Tapi ada juga bapak-bapak ibu, hal-hal dalam hidup tiang Sida yang tidak boleh berubah selamanya. Mau katanya zaman dulu, zaman sekarang, zaman modern, zaman super modern, atau zaman apapun, dene kanggo berubah. Apa yang paling pokok dari yang tidak boleh berubah? Iman dan Islam. Dene kanggo berubah. Jadi lekan zaman Nabi sampai zaman nengke sampai julu kiamat, tetap rukun Islam no 5, rukun iman no 6. Yang tidak boleh berubah usulul akhlak. Akhlak utama dalam kehidupan. Yang namanya kejujuran lekan laik. Kejujuran sino bagus. Zaman nengke kejujuran sino bagus. Sampai hari kiamat kejujuran itu mulia. Walaupun tidak semua orang melakukannya. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Dari zaman dulu sampai kelak hari kiamat, itu satu kemuliaan. Tidak boleh berubah. Jadi kemuliaan orang tua tidak bisa berubah selamanya. Lekan tekode, cium tangan orang tua. Sampai kita jadi orang berilmu, cium tangan orang tua. Sampai kita sendiri jadi tua dan masih ada orang tua kita, cium tangan orang tua. Itu tanda memuliakan orang tua. Tidak boleh berubah. Nah karena itu Bapak Ibu, tiang berharap munara kebiasaan bagus. Yang di dalamnya itu ada nilai akhlak mulia. Munara kebiasaan bagus. Yang di dalamnya itu ada nilai-nilai kesolehan. Tiang pesan oleh Sida Selapuk, jangan ditinggalkan. Walaupun dunia sudah berubah. Pada masa tiang, Bapak Ibu, waktu tiang kecil, oleh Bapak tiang, oleh Umi, itu antara maghrib isya, mutlak harus ada di majelis tempat kita sholat. Sholat maghrib sampai isya harus di situ, di musola itu. Tidak boleh keluar kemana-mana. Disitulah kami diajar mengaji. Disitulah kami diajar untuk menghafal doa-doa.
Disitulah kami diajar rukun-rukun iman, rukun Islam. Cara menjadi anak yang baik, dinasehati, dididik, diingatkan antara maghrib dan isya. Dan tiang ingat pada waktu itu di Mataram juga hampir semua seperti itu kebiasaannya. Apalagi di Pancor, apalagi di Denggen. Bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, waktu untuk anak kita belajar ilmu dan akhlak. Masih atau enggak? Masih atau enggak? Atau sudah ditinggalkan? Jangan. Jangan. Tradisi dan kebiasaan yang di dalamnya ada kesolehan, ada akhlak, ada kebaikan. Jaga. Di Denggen Timur ada tradisi bergotong royong, jaga. Di Denggen Timur ada tradisi bermusyawarah, jaga. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau dulu musyawarah, sekarang demonstrasi, jangan. Tidak semua yang kita tonton di televisi itu kita lakukan di sini. Dende. Muntuah berdua kebiasaan si bagus, jaga iya. Kalau ada masalah dulu kita diajarkan untuk bermusyawarah, duduk bersama. Yang tua, yang muda, pemimpin-pemimpin, kepala desa, kepala dusun, ustadz, tuan guru duduk bersama dengan hati yang tenang, dengan semangat yang baik, menyelesaikan masalah, selesai semuanya. Alhamdulillah. Mari jaga itu. Tidak perlu kita ikuti cara-cara yang kita lihat di TV. Sedikit-sedikit orang demo, lempar-lempar, rusak, teriak, saling umpat. Jangan. Denara artina. Yang terjadi si bagus jadi seda. Dan tidak ada kemaslahatan yang dapat kita peroleh. Jadi selama kita masih punya semangat dan kebiasaan yang baik, tradisi yang baik, mari kita jaga. Itu pesan tiang untuk kita semua nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga tempat kita Denggen Timur ini, dan apa yang kita letakkan batu pertamanya tadi, mudah-mudahan dimudahkan Allah taala menjadi tempat anak-anak kita belajar Al-Qur'an, anak-anak kita belajar tentang agamanya, anak-anak kita belajar tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini yang dapat yang sampaikan, dan mohon maaf lahir dan batin. Kebetulan kita baru beridul adha, sebelumnya kita beridul fitri. Tiang mungkin belum sempat, mohon maaf lahir batin langsung kepada Sida sebelum ini, maka pada kesempatan ini mohon maaf lahir batin nggih Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dah sehat selapung nggih. Ya, jadi itu yang tiang sampaikan. Pertama, jaga kekompakan, jaga persaudaraan. Yang kedua, jangan putus untuk kita berbuat baik. Walaupun untuk diri kita sendiri sederhana, ya, selalu berzikir kepada Allah, selalu istighfar, ataupun berbuat baik yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang banyak. Kalau ada pembangunan jalan kita ikut, pembangunan madrasah kita ikut, pembangunan masjid kita ikut, apapun yang kemanfaatannya untuk orang banyak kita ikut, itu menjadi amal jariah untuk tiang pelungguh. Kemudian yang ketiga, terkait dengan perubahan dunia yang luar biasa. Si pertama, penting bagi kita semua, mari kita sesuaikan. Okay? Sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jangan ikut-ikut cara orang. Yang kedua, tiang ajak pelungguh semua untuk ingat bahwa walaupun dunia ini ada 1001 perubahan, tapi ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Itu iman Islam kita dan akhlak kita. Tradisi-tradisi baik yang diwariskan oleh guru-guru dan orang tua kita. Itulah yang dapat yang sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.